Beberapa larangan yang dikeluarkan oleh Amirul Mukminin. Mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Tidak ada ketentuan pasti berapa jumlah minimal atau maksimal nilai mahar yang harus dipenuhi. Seorang laki-laki, sesuai dengan kemampuannya, memberikan mahar kepada mempelai wanita dalam prosesi pernikahan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengeluarkan maklumat mengenai nilai mahar yang harus dipenuhi. Suatu ketika, Amirul Mukminin pernah menyampaikan, "Janganlah kalian menambah mahar untuk wanita melebihi 40 dirham. Siapapun yang menambah mahar, maka aku akan memasukkan tambahan itu ke dalam Baitul Mal." Seorang wanita yang mendengar penyampaian Amirul Mukminin segera menyanggahnya. "Wahai Amirul Mukminin, apa urusan Anda dengan mahar itu?" Amirul Mukminin pun bertanya kepada wanita itu, "Mengapa wahai hamba Allah?" Wanita itu menjawab dengan mengutip firman Allah, Surah An-Nisa ayat ke-20. "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?" Mendengar perkataan wanita itu, Amirul Mukminin berkata, "Wanita ini benar dan Umar salah." Dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa Amirul Mukminin berdoa setelah mendengar perkataan wanita tersebut. "Ya Allah, ampunilah setiap orang yang lebih mengerti daripada Umar." Kemudian, Amirul Mukminin kembali menyampaikan khutbahnya. "Sesungguhnya aku telah melarang kalian memberikan mahar melebihi 40 dirham. Sekarang siapapun yang ingin memberikan hartanya sebagaimana keinginannya dan ia merasa ikhlas, maka lakukanlah." Pemerintahan Khulafaur Rasyidin dikenal dengan kebebasan berpendapat dan menyampaikannya secara terbuka. Namun, kebebasan itu harus tetap berada dalam koridor syariat dan siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman berat. Sebuah pendapat bisa disampaikan selama pendapat itu tidak membahayakan orang lain, baik bahaya secara umum maupun khusus. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan peringatan tegas tentang kebebasan berpendapat yang tidak boleh melanggar syariat. Salah satu larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah pendapat-pendapat sesat dan menyesatkan dalam agama. Suatu ketika, Amirul Mukminin berkhutbah. Beliau berkata, "Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada satu pun yang bisa memberinya petunjuk." Apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin adalah tentang takdir Allah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Seseorang bernama An-Nabti membantah khutbah Amirul Mukminin dan menyangkal mengenai takdir. Kepada Amirul Mukminin, An-Nabti berkata, "Sungguh, Allah sama sekali tidak menyesatkan manusia." Mendengar perkataan An-Nabti, Amirul Mukminin mengancamnya dengan hukuman mati jika masih menyatakan pengingkaran terhadap takdir. Amirul Mukminin Umar bin Khattab secara tegas juga melarang merendahkan kehormatan manusia dengan dalih kebebasan berpendapat. Suatu ketika, Al-Hutoyah menghina Az-Zibarqon bin Badr melalui syairnya, "Tinggalkanlah perbuatan terhormat dan janganlah engkau pergi untuk mendapatkannya. Duduklah karena engkau manusia pemberi makan dan pakaian." Al-Hutoyah menyamakan Az-Zibarqon dengan perempuan dalam hal memberi makan, minum, dan pakaian. Akibat perbuatannya itu, Amirul Mukminin menahan Al-Hutoyah dan mengancam akan memotong lidahnya jika masih saja menghina kaum muslimin. Dari dalam penjara, Al-Hutoyah pun memohon ampunan kepada Amirul Mukminin. Dia menulis syair yang isinya permintaan ampunan. "Apa yang dapat aku katakan kepada anak-anak ayam yang sedang bercanda? Bulu halus yang mereka hasilkan tanpa air dan tanpa pohon. Aku lemparkan pemiliknya ke dalam jurang yang gelap. Maka berilah ampunan bagimu keselamatan wahai Umar. Engkaulah pemimpin penerus sahabatmu. Kepadamu diberikan kendali melarang manusia." Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun merasa iba hingga akhirnya beliau membebaskan Al-Hutoyah. Namun, Amirul Mukminin kembali memperingatkan dengan keras kepada Al-Hutoyah agar tidak mengulangi perbuatannya, dan kepada Az-Zibarqon bin Badr, Amirul Mukminin memberikan kompensasi sebesar 3.000 dirham. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Amirul Mukminin adalah larangan menikahi wanita dari kalangan ahli kitab. Ketika Amirul Mukminin mendengar Huzaifah Al-Yaman menikah dengan wanita Yahudi, beliau mengirimkan surat yang berisi perintah untuk menceraikannya. Huzaifah kemudian mengirimkan surat balasan yang bertanya tentang alasan Amirul Mukminin.
Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda mengira dia haram sehingga aku harus menceraikannya? Amirul Mukminin kemudian memberikan alasan beliau kepada Huzaifah al-Yaman. Aku tidak menganggap dia haram. Akan tetapi, aku khawatir kalian menikah dengan para pezina dari kalangan mereka. Dalam riwayat lainnya, Amirul Mukminin berkata, Sesungguhnya aku khawatir kalian menolak para muslimah dan menikah dengan para pezina. Semenjak masa Rasulullah masih hidup, pernikahan yang utama adalah antara muslim dengan muslimah karena adanya ikatan yang lebih sempurna, yaitu agama. Pada masa tersebut, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang pernikahan dengan wanita ahli kitab karena adanya sebuah tujuan yang luhur. Ditambah dengan situasi perluasan wilayah muslim dan persinggungan mereka dengan berbagai adat yang jauh berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa menikah dengan muslimah meskipun budak lebih diutamakan daripada dengan wanita merdeka, tetapi musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menikahi wanita-wanita dari kalangan kaum musyrikin sebelum mereka beriman dan membenarkan nabinya. Begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang muslimah menikah dengan lelaki dari kalangan musyrikin sebelum mereka beriman. Menikahi wanita dari kalangan musyrikin yang enggan beriman haram hukumnya. Namun, menikahi wanita dari ahli kitab diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman atau tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. Bagaimanapun, para ulama saat ini berpendapat bahwa menikah dengan muslimah jauh lebih baik dan diutamakan. Diperbolehkannya menikah dengan wanita dari ahli kitab adalah dengan syarat jika tidak ada kerusakan yang ditemui oleh suami, anak-anak, dan masyarakat muslim. Namun, jika ditengarai adanya kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan, maka hukum menikahi wanita ahli kitab adalah terlarang. Pendapat para ulama ini merupakan pendapat yang terlebih dahulu disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saat itu, Amirul Mukminin memberikan larangan menikahi wanita ahli kitab dengan dua alasan utama, yaitu menyebabkan munculnya fenomena perawan tua di kalangan muslimah, dan karena para wanita ahli kitab akan merusak akhlak serta keberagaman anak-anak. Keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam hal larangan menikahi wanita ahli kitab selaras dengan kebaikan-kebaikan negara dan tujuan besar umat Islam. Kaum muslim yang memahami hal ini tentunya menyadari potensi bahaya yang akan menimpa negara jika mereka menikahkan anak-anaknya dengan wanita dari kalangan ahli kitab. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.